Halo bro, jumpa lagi bareng aku di sini di channel ini ya. Dan ini masih pagi-pagi, enaknya ngevlog nih ya, daripada nganggur, daripada nungguin siang, daripada nggak ngapa-ngapain. Jadi kita enaknya bikin video aja. Oke, jadi di video kali ini aku mau sedikit sharing apakah Sonic 150R ini masih worth it di tahun 2021. Langsung aja simak video ini. Oke teman-teman, jadi untuk membahas dari Sonic ini aku sambil membaca ya, karena skripnya ada di sini, ada di HP. Aku kalau ngomong tanpa menulis itu biasanya ngawur. Jadi kalau aku nulis itu kan bisa terkonsep gitu ya. Jadi langsung aja kita baca. Apakah Sonic 150 ini masih worth it di tahun 2021? Karena ini kan udah tahun 2021 ya. Dan aku masih menggunakan Sonic ini gitu loh. Aku punya dua jawaban. Bisa iya, bisa tidak. Kita akan bahas yang iya dulu ya. Kenapa kok masih iya gitu? Masih iya, masih worth it gitu. Oke, jawaban dari aku adalah masih. Karena Sonic 150 ini juga nggak kalah dari motorsport lainnya. Nggak kalah dari desain, dari segi mesin, dan fitur lain-lain. Memang dari segi desain motornya ini memang belum ada sedikit perubahan ya. Walaupun dikit aja belum ada ya. Sejak diluncurkannya dari tahun 2015 yang lalu. Tapi karena desainnya ini menekuk-nekuk tajam dan sporty, rasanya itu tidak masalah deh jika motor ini masih worth it di tahun 2021. Walaupun desain ini nggak berubah dari tahun 2015, tapi desainnya ini udah tuh melekuk-melekuk tajam gitu ya. Melekuk-melekuk tajam dan sporty. Jadi rasanya itu ya kalian tetap pede lah pakai motor ini di tahun 2021. Tetapi penyegaran itu juga perlu agar peminat dan penjualan Sonic 150 ini lebih banyak. Tuh guys, upaya Honda untuk menyegarkan tampilan Sonic 150 ini sampai saat ini ya, yang aku tahu itu cuma dari segi warna dan stripping. Sonic 150 dari 2015 sampai sekarang itu yang berubah cuman warnanya ya. Seiring tahun ke tahun itu yang diubah cuma warna sama stripping, lain-lainnya nggak ada. Tapi di kehidupan nyata atau di jalanan, aku tuh hanya sesekali melihat Sonic 150. Jadi tidak sebanyak CBR 150, CB 150. Itu pun biasanya Sonic yang tahun lama. Jadi Sonic yang baru-baru ini, yang strippingnya baru itu aku cuma ngelihat ya sekali dua kali lah di jalanan. Bahkan kalau aku keluar tuh nggak ketemu sama sekali gitu. Tapi setelah aku melihat di Instagram, ternyata pengguna Sonic 150 ini cukup banyak. Banyak dari mereka yang memposting motor mereka di akun Instagram repost Sonic 150, dan modifan mereka juga beragam. Walaupun aku jarang ya menjumpai motor ini di jalanan, tapi kalau aku lihat di Instagram itu pengguna Sonic 150 ini banyak teman-teman. Jadi mereka itu merepost di akun repost Sonic itulah. Kalian cari sendiri di Instagram, kalian pasti tahu pengguna Sonic. Banyak akun repost di Instagram itu ternyata banyak juga ya pengguna Sonic ini. Dari segi fitur juga Sonic 150 ini cukup seperti layaknya motor modern, motor anak muda. Di antaranya adalah lampu depan LED dan speedometer digital. Untuk lampu depan LED itu sudah cukup keren ya, mengikuti motor zaman sekarang. Jadi motor zaman sekarang kan lampunya sudah LED semua tuh ya. Dan speedometernya juga tidak terlalu buruk ya, minimalis dan mudah dilihat saat siang hari apalagi malam hari. Itu ya pastilah speedometer kan harus terang ya, apalagi kalau dilihat malam hari itu harus lebih jelas gitu. Memang belum ada MID di speedometernya, tapi dengan tampilan full digital seperti ini sudah cukup untuk membuat Sonic 150R ini tampil keren dan modern. Jadi fitur ala-ala anak mudanya itu cuma dua ya, lampu LED dan apa tadi, speedometer digital. Tapi itu sudah cukup keren kok. Dari segi mesin, Sonic 150 ini tidak jauh beda dari motorsport 150cc Honda lainnya, seperti CB150, CBR, dan Supra GTR. Sama-sama berkapasitas 150cc, DOHC, 4 katup, 6 speed. Tapi dari segi performa memang lebih besar CBR 150R karena dia kan motorsport firing. Jenis mesin dari 4 motorsport tersebut adalah square, beda dengan Old CB dan Old CBR 150R yang bertipe overbore. Karakter dari mesin square yang aku rasakan adalah untuk tarikan awal dia itu enak, ngisi ya torsinya. Tapi untuk tarikan atau RPM atas dia biasa aja. Kalau pengen kencang harus dipedot gasnya. Tapi kalau dibuat motor harian ya udah cukup lah. Beberapa penyakit Sonic 150 ini sama seperti motorsport Honda 150cc lainnya, seperti rantai belakang yang berisik dan tensionernya klotok-klotok. Tapi sepertinya Honda sudah memperbaiki tensioner tersebut. Nyatanya alhamdulillah sampai sekarang Sonic yang aku pakai ini belum bunyi klotok-klotok ya. Alhamdulillah ya. Jadi semoga Sonic ini nggak klotok-klotok ya sampai bila-bila. Kalau untuk rantai memang berisik sih saat riding, tapi aku tidak terlalu mendengar ya suaranya. Karena aku fokus riding, bukan fokus untuk mendengarkan suara rantainya. Penyakit tersebut bisa diakali dengan mengganti rantai merek aftermarket ya biasanya.
Kalau yang modif-modif Sonic itu kan biasanya ganti pakai merek aftermarket. Nah, kalau tensionernya yang kelotok-kelotok itu bisa diganti punyanya Karisma, itu biasanya hilang. Tapi kalau soal rantai belakang sih ya, rantai itu aku belum pengen ganti ya, soalnya belum ada dana. Dari segi posisi riding, Sonic 150R ini cukup membungkuk ya, karena posisi stangnya itu stang jepit, sehingga tangan jadi tumpuan badan. Apalagi buat kalian yang badannya tinggi, wah tambah bungkuk itu. Jika dibawa perjalanan jauh, maka badan akan terasa pegel. Ditambah lagi dengan joknya yang keras, dan juga jok penumpang yang relatif kecil, sehingga kurang nyaman untuk boncengan gitu loh. Jadi motor ini cocoknya untuk motor jomblo gitu. Sama kayak aku. Yo jenenge motor ayam jago bro, kan jok itu menyesuaikan dari bodi motornya yang ramping ya gitu. Memang kekurangan Sonic 150R ini cukup banyak, tapi buat kalian yang memang suka Sonic, maka itu bukan suatu masalah yang besar kan buat kalian. Toh beberapa kekurangan kan juga bisa diselesaikan seperti tadi itu ya. Dan untuk modif Sonic 150 ini tuh juga gampang sih ya. Modif yang paling simpel menurutku adalah kasih visor, jepot spione, lepas plat nomornya, repaint velg, sama melepas cover rantainya ya biar kelihatan makin racing look, terus sama lepas bel belakang. Gak percaya, coba aja sendiri, pasti keren. Itu tadi dari segi worth it-nya ya, dari segi jawaban iya. Dan kalau dari segi tidak itu segini ya. Menurut salah satu motovlogger Sonic 150 yang namanya Vloggy ya, kalau Abang Vloggy nonton, halo Bang. Menurut salah satu motovlogger Sonic itu ya, Bang Vloggy itu ya, kalau kalian belum tahu silahkan cek aja ya, Vloggy gitu ya. Kenapa kok tidak worth it? Karena menurutku gini, pasar Honda itu bukan di motorsport ayam jago bro. Jadi Honda itu berfokus pada motorsport fairing dan matic kalau sekarang ya. Oleh karena itu kalian menjumpai kan banyak CBR 150 di jalanan gitu kan ya, sekali dua kali masih ketemu lah. Dan matic ini yang paling banyak seperti Beat, Vario, dan Scoopy. Jadi menurut beliau seperti itu bro. Jadi Honda itu tidak berfokus pada ayam jago, mereka itu fokusnya pada motorsport fairing dan matic. Ya walaupun CB150 juga laku sih ya, karena kan dia juga motorsport, tapi motorsport naked. Kalau misalkan Sonic ini ya, orang itu lebih mengenal Satria FU daripada Sonic. Kalau misalkan ditanyai motor ayam jago gitu ya, motor ayam jago ya kamu kenal apa? Pasti orang-orang itu lebih mengenal Satria daripada Sonic gitu. Karena Satria FU itu udah dari dulu sih ya, bahkan Satria FU itu dari awal itu motor bebek gitu, tapi dia itu cukup terkenal dengan motor ayam jagonya gitu. Kalau kalian nanya motor Suzuki yang paling terkenal ya ayam jago itu Satria FU. Dan sekarang Suzuki juga ada GSX ya, itu juga keren. Jadi jawaban yang tidak worth it itu adalah Sonic ini tidak worth it untuk kalian yang pengen punya motor mengikuti zaman sekarang tuh. ngomong. Jadi motor zaman sekarang itu kebanyakan motor sport fairing dan matic. Orang-orang itu sekarang lebih suka motor sport fairing dan matic. Kalau motor matic itu modifannya itu ya sekarang ya spion bar end, modif trondol. Nah itu motor zaman sekarang memang gitu. Kalau Sonic ini Sonic ini itu nggak terlalu tenar lah istilahnya, tapi penggunanya tuh cukup banyak gitu ya. Walaupun kalian menjumpai Sonic ini cuma 1-2 itu bahkan tidak bertemu sama sekali, tapi yo dari segi ianya itu ya masih worth it lah. Dan ini motor keren bro. Kalau kamu modif yang bener, yang simpel-simpel itu ya pasti keren gitu. Jadi Sonic ini juga nggak kalah keren lah dari Satria FU. Sonic itu diciptakan untuk menemani Satria FU biar dia nggak kesepian. Ya, tapi orang lebih mengenal Satria sih daripada Sonic. Nah jadi buat kalian yang pengguna Sonic, tetaplah setia sama Sonic ini ya, jangan mau kalah sama motor-motor lainnya gitu. Aku tuh kalau di jalan ya misalnya ketemu Sonic itu kayak seneng banget gitu, wih ada Sonic gitu, berarti masih ada beberapa orang yang menyukai Sonic ini gitu. Dan aku juga heran ya, kenapa orang lebih memilih CBR 150 daripada Sonic ini. Sonic ini kan bobotnya otomatis lebih ringan ya, karena dia kan ayam jago, jadi nggak kebanyakan parts gitu. Kayak CBR itu kan kayak motornya tuh kayak gede gitu ya, apalagi CB. Tapi terutama yang penting itu beratnya sih ya, karena motor ini kan lebih ramping gitu. Nah aku yang gumun gitu, kenapa orang lebih memilih CBR daripada Sonic ini ya, karena itu tadi bro, zaman sekarang itu usume motorsport fairing sama matic gitu ya. Motorsport ayam jago ini tuh sudah nggak setenar dulu ya,
Karena dulu kan belum ada motorsport fairing ya, masih jarang. Dan sekarang itu sudah banyak itu persaingannya ya. Seperti CBR, R15, GSX itu banyak dijumpai. Kan sekarang Honda juga mengeluarkan CBR 150 yang terbaru. Jadi seperti itu. Dari keempat motorsport 150cc Honda ya, seperti CBR, CB, Supra GTR. Sonic ini aja yang belum dapat facelift. Sedih nggak lu bro? Aduh, ya walaupun Supra GTR cuma 1 kali facelift ya, tapi aku lebih suka Supra GTR yang lama sih ya. Jadi batok lampunya tuh lebih gede. Tapi Sonic ini lihat, belum ada sama sekali bro. Dia tuh cuma dari segi warna dan stripping gitu. Jadi dari segi body-bodinya tuh belum dirubah sama Honda gitu. Tapi ya mau gimana lagi sih guys, kan aku adanya cuma ini ya, bersyukur aja gitu. Toh ini motor juga masih keren-keren aja ya kalau dimodif. Jadi kesimpulannya jawabannya tuh bisa iya bisa tidak ya. Kalau iya tuh yang tak jelasin tadi panjang, dan tidak itu karena motorsport Ayam Jago ini sudah gimana ya, ketenarannya sudah tidak setenar dulu, udah nggak zaman lah istilahnya. Sekarang zamannya motorsport fairing sama matic-matic trondol itu ya. Jadi kalau menurut pendapat kalian gimana guys? Kenapa Sonic 150 ini masih worth it di 2021 ya? Ya karena masih worth it lah, karena aku juga pakai gitu. Karena aku juga pakai ya. Jadi alhamdulillah masalahnya tidak terlalu berarti. Masalah yang aku temukan dari Sonic ini adalah komstirnya seret. Kalau punya kutok ya, komstirnya seret sama ban belakangnya. Itu kalau motor dia seret. Tapi alhamdulillah sudah tak perbaiki di Ahas ya. Komstirnya seret, sekarang udah lancar lagi. Tuh udah lancar. Terus sama ban belakang itu seret ya kalau muter ke belakang. Itu karena master remnya kotor katanya Hondanya ya, kata mekanik Hondanya itu master remnya kotor, tapi sudah dibersihkan dan sekarang alhamdulillah lancar lagi. Tapi kalau sejauh ini klotok-klotok alhamdulillah belum pernah. Ya udah deh, sampai segitu aja ya videonya. Kalau kalian pengen nambahin silahkan tulis saja di kolom komen. Makasih juga buat Bang Vlogi Motovlog. Jadi aku bikin video ini ya juga terinspirasi dari Bang Vlogi gitu. Karena Sonic 150 ini ya belum ada facelift juga gitu di tahun 2021 ya. Oke bro, jadi sampai segitu aja videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channelnya Rangga Laptime. Semoga channel Rangga Laptime semakin berkembang. Amin. Dan Instagramku di sini. Kalau kalian pengen nge-follow boleh, nggak nge-follow juga nggak apa-apa. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya hanyalah manusia yang tidak luput dari dosa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah. Cus.